أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan segala kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia bermasyarakat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suratul Fil, ya, surah Al-Fil. Surah Al-Fil, Al-Fil itu artinya gajah, ya. Adalah makkiyah, wahia khamsu ayat. Ada 5 ayat yang akan kita bahas di dalam surah Al-Fil, ya. Kenapa dinamakan surah Al-Fil? Sumiyat suratul Fil liftitahiha bitadhkir bikissati ashabil fil. Jadi dinamakan surah Al-Fil karena di dalam surat ini dibuka dengan menyebutkan, nanti sekilas kita akan menyebutkan tentang sejarah ashabul fil, ya. Pasukan apa? Pasukan gajah, ya. Apa hubungannya dengan yang akan kita bahas di dalam surah Al-Fil ini? Yaitu karena dimulai dengan apa tadi? Di dalam ayat yang pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Dinamakan surah Al-Fil karena diawali dengan menyebutkan sejarah tentang ashabul fil, ya. Pasukan apa? Pasukan gajah. Ai alam ta'lam ilmal yaqin. Ini yang menarik di sini, ya. Allah mengungkapkan dengan kata alam taro. Taro itu artinya melihat. Melihat dengan apa? Ilmu yakin. Jadi seolah-olah panjenengan itu, ini kan khitabnya kepada Rasulullah, ya, awalnya kepada Rasulullah. Jadi supaya kalian apa? Bukankah kalian mengetahui secara ilmu yakin? Ilmu yakin itu betul-betul apa? Yakin, sebetul-betul tampak, gitu, ya. Madza, apa yang dilakukan sana'a rabbuka, yang dilakukan oleh Tuhanmu yang agung, bi Abraha. Raja siapa dulu namanya? Abraha al-Habasyi. Jadi Raja Abraha itu sebenarnya nanti saya akan ceritakan, ya. Nenek moyangnya, kakeknya dari An-Najasyi, yang raja yang di mana, yang sejaman dengan Rasulullah SAW, yaitu ya hijrah pertama ke Habasyah itu, ya. Karena dikaitannya itu, walaupun tinggalnya di Yaman, ya. Qaidul Yaman, ya, wa atba'ihi, dan para pengikutnya, alladzina aradu hadamal baitil haram, di mana mereka bertujuan untuk merusak apa? Baitul Haram, termasuk Ka'bah di dalamnya. Sebelum kita menyebutkan sekilas, ya, tentang sejarah ashabul fil, yang menarik di sini, ya, apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya? Harusnya Al-Fil setelah dulu, ya, kita membahas tentang surah apa? Al-Humazah. Masih ingat panjenengannya? Al-Humazah, ya. Wailun likulli humazatin lumazah, ya. Al-Humazah. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah yang sebelumnya, yaitu surah Al-Humazah, halal humazah al-lumazah, ya, pengumpat, pencela, ya, pencela, pengumpat, yang disebutkan sebelumnya. Apa kriterianya mereka? Allazi jama'a malan,
yang selalu mengumpulkan apa? Mengumpulkan hartanya. Wa ta'azzaza bimalih, tidak hanya mengumpulkan, tetapi merasa dengan dia mengumpulkan harta menjadi seorang kaya, merasa bangga dengan apa? Kekayaannya. Ya ini kaitan dengan surah Al-Humazah dengan surah Al-Fil ya. Wa afada ta'ala annal mal la yughni minallahi syai'a. Jadi kesimpulannya ya, Allah menyimpulkan bahwa harta tersebut la yughni minallahi syai'a. Artinya tidak mencukupi apapun, sesuatu apapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membanggakan apa? Hartamu. Jangan membanggakan kekuasaanmu. Ya, ini kan kaitannya dengan surah Al-Fil nanti ya, yang akan kita bahas itu. Kemudian di dalam ayat ini menyebutkan dalil itu semua ya. Menyebutkan realitas bahwa janganlah engkau membanggakan hartamu dengan hanya mengumpulkan harta, menumpuk harta, menjadikan harta sebagai apa? Kebanggaan. Ta'azzaz bihi ya. Jangan seperti itu. Dalilnya apa di sini? Bi'iradi qissati ashabil fil. Jadi dengan Allah menyebutkan nanti yang akan kita bahas dalam surah Al-Fil ya. Ini pada hakikatnya melebihi apa yang ada pada surah apa? Al-Humazah. Ya, wailul likulli humazatin lumazah ya. Alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Buktinya apa di surah Al-Fil ini? Kenapa menjadi bukti di dalam surah Al-Fil? Karena nanti akan kita sebutkan ceritanya Ashabul Fil yang jauh lebih apa? Bapak Ibu sekalian, jauh lebih memiliki kekuatan. Dia kan seorang raja kan. Artinya melebihi seorang Al-Humazah ya, yang selalu mengumpulkan harta. Wa aktsaru malan, lebih banyak hartanya tentunya ya. Seorang raja ya. Wa a'zamu qutuwan, ya, lebih agung kedudukannya lebih. Tetapi apa kenyataannya di dalam surah ini? Wa qad ahlakahumullahu bi asgharit tayri wa at'afihi. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya, kita membahas tadi kesesuaian antara surah Al-Humazah dengan apa? Ayat yang setelahnya ini, yaitu surah Al-Fil. Ya. Kesesuaian ya, hubungan atau kaitan antara surah Al-Humazah dengan surah Al-Fil. Jadi buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala suratul Fil, surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ashabil fil yang jauh lebih memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki harta yang lebih banyak ya, dibandingkan dalam surat sebelumnya. Allah membinasakan mereka hanya dengan apa? Burung yang kecil ya, burung yang paling kecil. Dan paling apa? Paling lemah ya. Burung paling kecil, paling lemah ya. Walam yughni anhum maluhum wala adaduhum wala quwwatuhum syai'a. Jadi harta mereka yang mereka miliki, jumlah mereka yang begitu banyak dari pasukan Abraha itu, kemudian kekuatan mereka yang begitu besar, itu sama sekali apa? Tidak berarti bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala, apalagi kita kan begitu ya. Ya, ini munasabatuha lima qablaha, kesesuaian ayat suratul fil ini dengan apa? Dengan surah Al-Humazah. Jadi jangan merasa kita dengan kekayaan harta yang kita miliki kemudian kita merasa segalanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Allah saja dengan cerita Ashabul Fil ini nanti akan kita membahas sejarah ya secara singkat berkenaan dengan Ashabul Fil ya. Qissahtun qasiratun fi Ashabil Fil. Di Yaman ada seorang raja. Ya, saya sekilas saja yang menerjemahkan, membaca sedikit tentang Ashabul Fil ini, kisah Ashabul Fil ya. Walaupun ayat ini turunnya kepada Rasulullah ya, cuma kan ceritanya itu ketika Rasulullah baru lahir ya ke dunia ya. Jadi di Yaman ada seorang raja ya. Sebelum Raja An-Najasyi ya, sebelum siapa? An-Najasyi atau Raja Habasyah ya, yang bernama Abraha bin Sabbah al-Ashram. Di Abraha namanya ya, kakek dari Najasyi sendiri ya, kakeknya ya. Yang semasa hidup dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia membangun kanisa, gereja ya, yang begitu besar. Di mana? Di Yaman. Yaman ini terkenal ya dengan sejarah ya, sejarahnya juga terkenal Yaman itu. Nah, gereja tersebut, kanisa tersebut bernama Qolis ya, namanya adalah Qolis, Qof ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan mereka mengalihkan ya haji orang-orang Arab ke gereja tersebut. Ya, ini tujuan utamanya. Kenapa mereka ingin menyerang apa? Baitul Haram. Kenapa mereka ingin menyerang apa? Ka'bah. Jadi tujuannya membuat gereja yang sangat besar begitu, ya, supaya mereka pindah ke situ. Ya, orang-orang di zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada suatu malam ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah ya membuang biapi gitu ya di dalam gereja tersebut ya. Lantas itu membuat raja yang bernama Abraha bin Sabbah al-Ashram ya begitu marah ya dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah ya sebagai balasan dari kejadian tersebut ya. Wallahu a'lam, ini kesengajaan ya, oknum disebuat di sini, kita kan tidak tahu ya secara politiknya bagaimana gitu ya. Selain itu bahwa memang dia tujuannya itu ingin menaklukkan Mekah ya, untuk menghubungkan Yaman dengan negeri Syam serta memperluas negeri Nasrani. Jadi memang pas kebetulan juga ada kasus di BAB itu ya, dari Bani Kinanah tadi ya. Sudah dijadikan sebagai alasan ya untuk ya kita kan tidak tahu juga ya. Sejarah kan tidak tahu kenapa dia BAB di gereja tersebut ya, kan kita nggak tahu juga ya. Apakah memang disuruh untuk memberikan gejolak tadi atau bagaimana, itu tidak disebutkan dalam sejarah, tapi intinya bahwa dengan ada kasus itu ya lebih-lebih lagi ya ingin menguasai Mekah ya. Kemudian
raja tersebut menyiapkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar ya, disertai dengan gajah ya, dalam jumlah yang banyak. Makanya disebut dengan ashabul fil. Karena tentaranya itu menggunakan apa? Menggunakan gajah yang begitu banyak ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan gajah tersebut mencapai 12.000. Gajah 12.000 ini satu aja gede kayak gitu ya Pak Ter ya. Apalagi 12.000 ya. Bayangkan ya. Nah, itu dilakukan untuk menakut-nakuti apa musuh gitu ya. Nah, setelah itu ya pasukan itu berjalan sampai ke Mogommas ya, sebuah tempat di dekat Mekah. Mogommas namanya. Abraha mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk memberitahu mereka bahwa dia datang bukan untuk memerangi mereka. Itu menakut-nakuti itu. Ya, akan tetapi untuk menghancurkan apa? Ka'bah ya. Jadi tidak mau menyerang siapa? Orang-orang atau penduduknya, tetapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian penduduk Mekah menganggap tujuan itu merupakan jelas ya masalah kubro, persoalan yang sangat besar ya. Penduduk Mekah ketakutan dan ingin memerangi Abraha, ingin melawan ya. Tetapi mereka melihat bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup besar ya menghadapi ribuan bahkan belasan ribu tadi ya. Ada yang mengatakan 12.000 gitu. Ya. Akhirnya apa? Mereka berlindung di balik gunung untuk melihat apa yang akan terjadi. Ya, istilahnya kita ini nggak mampu untuk menghadapi dengan jumlah yang begitu besar gitu ya. Akan sia-sia bagi mereka ya. Ketika pasukan mendekati Mekah, Abraham memerintahkan untuk merampas harta orang-orang Arab. Ya. Di antara harta tersebut adalah unta yang dimiliki oleh Abdul Muthalib bin Hashim, kakeknya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di unta yang dimiliki itu diambil juga ya, dijarah juga ya. Unta yang berjumlah 200 ekor itu dibawa oleh salah seorang tentara. 200 ekor. Kalau zaman sekarang berapa M ya? Harganya unta aja kan mahal ya kalau di Indonesia ya. Ya 200 ekor dirampas ya. Kemudian Abraham mengutus Hanatah al-Himyari ke Mekah dan memerintahkan untuk mendatangi tokoh Quraisy serta memberitahu bahwa raja tersebut datang untuk memerangi kalian. Jadi raja gak akan memerangi kalian ya, kecuali jika kalian menghalangi untuk menghancurkan Ka'bah, maka kita juga akan memerangi kalian. Begitu ucap raja melalui utusannya Hanatah tadi ya. Akhirnya Hanatah sampai dan ditujukan kepada siapa? Abdul Muthalib. Ya, bertemu dengan Abdul Muthalib yang untanya itu sudah diambil ya oleh salah seorang mereka dan menyampaikan pesannya sang raja tersebut kepada siapa? Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib berkata kepadanya, demi Allah, kata Abdul Muthalib, kami tidak ingin memeranginya, kami tidak mempunyai kekuatan. Ya, ini istilahnya tahu diri ya. Kita nggak mau kan melawan. Ya, ini adalah Baitullahil Haram, kata siapa? Abdul Muthalib. Ya, ini dan milik kekasihnya Ibrahim. Ya, jika Allah mencegah Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, maka itu adalah siapa? Rumahnya ya. Jika dia membiarkan itu, maka demi Allah, kata Abdul Muthalib, kami tidak memiliki kekuatan untuk mencegah. Kita pasrah gitu ya. Ya, ini adalah milik Allah, Baitullah adalah milik Allah. Ya sudah, Allah yang akan
jaganya kalau kalian menyerang, kami tidak memiliki apa kekuatan gitu ya. Kemudian Hanato berkata, pergilah bersamaku ke Abraha, kata siapa? Utusan si Abraha tadi ya. Kemudian Abdul Muthalib pergi bersamanya. Ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, ya dia pun menghormatinya ya. Karena Abdul Muthalib ini kan juga pembesar apa? Quraisy ya. Orang-orang terhormat ya kakek Rasulullah itu. Kemudian Abraha turun dari apa istilahnya ya, singgasananya ya, dari tempat